dalam namamu kudus Tuhan, dalam namamu kudus Tuhan, dalam namamu kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Sungguh amat baik. Pagi hari ini akan setiap kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus kuduskan setiap kami. Apa yang tidak tahir Engkau singkirkan Tuhan. Singkirkan apa yang tidak tahir dari hidup kami. Kami bawa hidup kami, bencana hidup kami masuk dalam bait-Mu. Semua yang ilahi pagi hari ini kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu melimpah dalam hidup kami. Basuh setiap kami dengan darah-Mu Tuhan. Basuh kami. Layakkan setiap kami pagi hari ini untuk melayani dan dilayani pagi hari ini. Kami semua terima yang ilahi daripada-Mu saja, bukan yang lain. Biar Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Setiap kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, merubah hidup kami Tuhan. Dan semuanya hanya bagi nama-Mu. Roh Kudus Kau yang take over dari awal, pertengahan, sampai selesainya semuanya. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya siap diberkati pagi hari ini berkata, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan duduk. Allah itu baik, sungguh baik, amat baik. Kasih setianya
Ibu. Yesus kita luar biasa, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus itu baik, amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Yesus baik. Amin. Masih bisa kuat berdiri Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin, amin. Di tahun 2022 setiap kita rindu biar Tuhan memberkati kita seperti Amin. memberkati Yabes Bapak Ibu. Amin. Kita nyanyikan ujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Ada persilakan kur Bethlehem untuk mempersiapkan diri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahmu.
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini menjadi sebuah kerinduan kita di tahun 2022 untuk lebih lagi intim dengan Tuhan, untuk masuk berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Tuhan, Kau berikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Aku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, Kan selalu ku jawab panggilan. ajar kami Tuhan, ajar kami. Ajari aku perasaanku, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku menerimanya Sampai Kau dapati hatiku seirama
Ajari kami Tuhan pagi hari ini. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatimu seirama dengan hatimu. Ajari aku perasaan. Waktu saja saya kembalikan hamba yang lain, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, sama pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mengerti kehendak tujuan apa yang menjadi bagian kami di dunia ini Tuhan. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, agar kami dapat berbuah lebat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan bersama merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, untuk kami layak menerima yang bagian terbaik dari Engkau Tuhan. Bapa yang baik, urapi setiap kami Roh Kudus, terangi pikiran hati kami, untuk kami belajar dan memahami bersama apa yang menjadi bagian kami dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan kabar baik ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Akan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita bersama hadir di tempat ini kembali menerima anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk pagi hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema besar kita berbuah lebat. Dan hari ini pun saya juga bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan, menyuarakan firman Tuhan. Minggu yang kemarin kita belajar bersama dari Ibu Gembala tentang pertobatan yang menghasilkan buah. Bahkan tema kita hari ini juga ya masih sebatas belum sampai ke inti dari buah roh. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya ulangi, Lukas 6 43 sampai 45. Saya bacakan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur.
orang yang baik mengeluarkan barang yang tidak baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan hati yang jahat. Pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengambil satu tema dari teks yang baru saja kita bacakan, yaitu murid Kristus yang menghasilkan buah. Kemarin kita mendengar bersama bahwa pertobatan itu harus terjadi dalam kehidupan orang percaya, kehidupan setiap kita orang percaya, dan pertobatan ini Bapak Ibu dilakukan terus menerus dengan tujuan kita menjadi serupa dengan Allah. Dan dari firman yang baru saja kita bacakan menjelaskan bagaimana pertobatan setiap orang yang sudah lahir baru, pertobatan itu merupakan harus menghasilkan buah yang nampak, dan dikatakan bahwa pertobatan sejati itu ditandai dengan buah roh. Nah, dan pagi hari inilah yang menjadi perenungan bagi setiap kita, bagaimana setiap pengikut Kristus itu harus menghasilkan buah. Banyak orang berkata bahwa saya pengikut Kristus, saya orang Kristen, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan buah roh, dan inilah yang menjadi landasan dasar bagi kita untuk kita bisa berbuah banyak. Dikatakan juga berbuah lebat demi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, dari latar belakang Lukas 6:43 sampai 45 ini menceritakan bagaimana Allah Tuhan Yesus itu mengecam, dan ia menjelaskan kepada murid-muridnya, bahkan pengikut-pengikutnya, bahwa ajaran-ajaran palsu yang berasal dari ahli Farisi, bahkan ahli orang-orang Taurat pada saat itu tidak benar. Kalau kita tahu bahwa dari ayat-ayat konteks dekatnya itu sebelum ayat itu ya, sebelum ayat dikatakan untuk berbuah tadi, hal penghakiman atau mengasihi musuh, itu ada ayat sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus mengecam, menjelaskan kepada murid-muridnya, bahkan pengikutnya pada saat itu, kalian harus bisa mengenali bagaimana pengajaran-pengajaran yang palsu saat ini. Kalau kita melihat orang-orang Farisi pada saat itu, mereka dengan mudahnya menghakimi setiap orang. Mereka dengan mudahnya mengecam perbuatan-perbuatan yang menurut mereka tidak benar. Yang pada dasarnya juga mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Allah. Dan firman Allah itulah yang mereka gunakan untuk mereka membela diri mereka, untuk membenarkan diri mereka. Dan Yesus katakan, untuk menjadi orang yang percaya, untuk melihat orang-orang yang benar taat kepada Allah, harus dilihat dari buahnya. Dikatakan tadi, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dikatakan orang-orang Farisi, ahli Taurat pada saat itu tidak menghasilkan buah. Mereka berkata mereka orang-orang percaya, orang-orang saleh. Mereka merasa bahwa perbuatan agamawi mereka, aktivitas rohaninya mereka itu membenarkan setiap hidup mereka. Dan pada dasarnya hati mereka tidak bisa mengasihi. Dikatakan juga Yesus mengecam bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat ini sama seperti orang-orang munafik, dikatakan ular beludak ya, seperti itu. Makanya hari ini kita belajar bersama Bapak Ibu bagaimana setiap orang percaya, saya bahkan saudara di tempat ini, kita belajar bagaimana kita mengerti bersama firman Tuhan, kita bertumbuh, kita berdampak dan berbuah banyak. Amin. Dan dari teks ini kita melihat indikasi tadi dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat. Ini berbicara juga tentang hati. Hari ini kita juga belajar bersama untuk berbuah itu juga berasal dari hati. Dikatakan Allah itu menghendaki setiap kita berbuah. Allah itu menghendaki orang-orang percaya, petobat baru itu harus berbuah. Itulah tandanya kita menjadi pengikut Kristus. Dikatakan pohon yang benar. Pohon yang benar itu berbicara tentang kehidupan yang benar. Dikatakan bahwa Yesus itu pokok anggur yang benar, dan kita ranting-rantingnya. Itu merupakan perumpamaan bagaimana ketika kita dikatakan ranting-rantingnya Tuhan, harusnya kita menghasilkan buah anggur yang benar, buah anggur yang baik. Kata Ibu Gembala kemarin juga bagaimana buah itu bisa menghasilkan manis, tidak hanya berbuah tetapi membuahkan hasil yang manis. Dan inilah menjadi dasar bagi setiap kita. Dikatakan Yohanes 15
7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Inilah dasar Bapak Ibu Saudara yang menjadi perenungan kita, dasar mengapa kita hidup kita itu harus berbuah. Dan inilah tujuan kita untuk memuliakan Bapa dengan buah-buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Tidak hanya buah yang asam, tapi buah yang manis, bahkan banyak dapat dirasakan oleh banyak orang. Dikatakan menjadi murid-murid-Ku, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Seorang petobat yang baru harus bertumbuh bahkan dewasa dalam kerohaniannya sehingga dia juga bisa menghasilkan seorang murid. Kenapa Yesus menggambarkan kita harus menjadi seorang murid? Karena seorang murid itu mempunyai hati mengikuti gurunya, sang gurunya itu Yesus Kristus. Dan dalam dunia pelayanan misi Bapak Ibu, pelayanan misi kami diajarkan bahwa mempertobatkan seseorang, membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya terjadi sekali. Tetapi ketika kita menjadikan orang itu murid Kristus yang sejati, itu merupakan proses yang terus menerus dan dikatakan juga seumur hidup kita. Dan inilah mengapa Tuhan Yesus menggambarkan kita harus menjadi seorang murid. Dan itu sudah tertera di Amanat Agung. Dikatakan bahwa pergilah, ajarkanlah, baptiskanlah. Dan itu yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Bagaimana setiap kita orang percaya harus melaksanakan amanat agung, harus menghasilkan buah, yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan tadi dari Lukas 6 ayat 43 ini kita belajar bagaimana banyak nabi-nabi palsu. Bahkan pada saat ini pun banyak pengajaran yang mengajarkan kita bagaimana kita ya sekedar hidup percaya kepada Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah. Di luar sana ada namanya pengajaran hyper grace, bagaimana dikatakan anugerah Tuhan itu tidak terbatas. Ya memang benar anugerah Tuhan tidak terbatas, tapi bukan berarti kita dengan seenaknya menggunakan hidup kita. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran itu palsu? Kita bisa melihat dari buahnya. Katakan pohon dikenali dari buahnya. Kalau kita melihat banyak orang sekarang yang merasa diri ya sudah mengenal Tuhan, ya bisa mengerti firman Tuhan, tetapi buah yang dihasilkan tidak berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Ya kita bisa melihat pohonnya berasal dari mana, seperti itu ya. Dikatakan tadi bahwa Allah lah pokok anggur dan kita dibagaikan ranting. Bagaimana kita bisa menjelaskan pohon kita adalah ranting dari pokok yang benar, tetapi hasil yang kita hasilkan tidak mencerminkan itu pokok yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih belum bisa masuk untuk belajar tentang buah roh di Galatia 5 itu ya. Tetapi hari ini kita masih dalam tahap pengenalan. Mengapa kita harus mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Bagaimana kita bisa mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama saya ambil dari Lukas 13 tadi yang di ayat yang ke-13, ayat yang ke-43a. Pohon menggambarkan manusia, karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Apa artinya Bapak Ibu? Murid Kristus harus menghasilkan buah yang baik. Di ayat 43 itu ya, pohon ini digambarkan kehidupan kita secara utuh, kehidupan kita secara keseluruhannya ya, aspek kehidupan kita apapun, baik itu tubuh, jiwa dan roh kita. Ini dikatakan pohon. Seberapa banyak saat ini Bapak Ibu yang sama Tuhan, orang mengatakan saya bertumbuh di gereja ini, saya bertumbuh di gereja itu, dan mengatakan ya saya melayani, saya bertumbuh di gereja ini, tetapi buah yang dihasilkan, buah kehidupan yang dihasilkan tidak mencerminkan dia bertumbuh. Memang benar Bapak Ibu, untuk berbuah itu kita harus bertumbuh, tetapi untuk berbuah kita juga harus bertumbuh. Dan sangat disayangkan ketika kita hanya bertumbuh, kita tidak dapat menghasilkan buah. Kalau kita melihat ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus ini menggunakan perumpamaan pohon ya, pohon semua orang pasti tahu ya, dari usia kecil sampai usia dewasa orang mengerti apa itu pohon. Bahkan orang tidak berpendidikan sekalipun, pendidikan rendah,
sampai pendidikan yang tinggi pun mengerti pohon. Dan ini merupakan ilustrasi yang sangat baik menurut saya, bagaimana Tuhan Yesus itu menggambarkan kehidupan kita sama seperti pohon. Ciri khas dari pohon, ketika pohon itu menghasilkan buah, pohon itu tidak menikmati hasil buahnya, tetapi orang lainlah yang menikmati buah yang dihasilkan pohon tersebut. Ini sangat relevan ya bagi kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita cuma bertumbuh tidak menghasilkan buah, itu juga salah. Tuhan juga berkata tuh di Lukas, dikatakan ada perumpamaan juga bagaimana Yesus ini mengutuk pohon ara yang tidak berbuah di kebun anggur. Dan inilah menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini, bagaimana setiap kita harus menghasilkan buah. Seberapa banyak Bapak Ibu yang dalam Tuhan, orang di sana di sini kecewa sama hamba-hamba Tuhan, kecewa tidak melihat hamba Tuhan menghasilkan buah yang baik. Ya, terjadi bentrokan sana sini, di gereja sini ke gereja sana. Dan inilah mengapa setiap kita orang percaya harus bertumbuh dan berbuah, supaya orang bisa menikmati buah apa yang kita hasilkan. Saya punya cerita ketika dulu saya masih kecil. Saya bersama bapak saya di Kalimantan, dan kami mempunyai kebun buah yang banyak ya. Dan saya melihat bahwa pohon-pohon buah itu sangat subur, lebat, dan sangat dekat ya, berdampingan. Dan ketika kita membersihkan rumput-rumput di bawah pohon itu, terasa sangat sejuk. Dan saking sejuknya itu merasa merasa nyaman. Dan suatu ketika ayah saya menebang salah satu pohon rambutan ya, kalau tidak seingat saya pohon rambutan. Dan saya mengatakan, Pak, kok dipotong seperti itu? Kenapa pohonnya dipotong? Subur sekali, saya bilang gitu kan. Dan bapak saya berkata seperti ini, bahwa ini pohon udah lama subur tetapi tidak menghasilkan buah. Kadang menghasilkan buah tapi tidak banyak, beda sama pohon-pohon yang lain. Oleh sebab itu pohonnya harus ditebang, katanya gitu ya. Pohonnya harus ditebang supaya tidak mengganggu pertumbuhan pohon-pohon yang lain. Kalau seorang petani tentunya mengetahui bagaimana untuk menghasilkan buah yang baik, suatu pohon buah itu harus dirawat. Dan itu menjadi perenungan bagi saya. Tuhan Yesus memberi gambaran pohon, dan kejadian itu saya teringat kembali bagaimana hidup orang percaya itu harus menghasilkan buah. Tapi ketika kita hanya bertumbuh hanya untuk diri kita sendiri, tidak memberi dampak kepada orang lain, ya sama halnya dengan kita tidak menjadi berkat. Kalau kita tahu Bapak Ibu yang dalam Tuhan, pohon itu diibaratkan juga seperti ketika menghasilkan buah, dia akan mempunyai beban yang banyak untuk buah-buahnya. Sama halnya kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita berbuah, tentunya itu bukan hal yang mudah. Ketika kita bisa menjadi berkat, ketika kita bisa menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang lain, itu bukan hal yang mudah. Sama halnya dengan pohonnya. Ketika pohonnya tidak ada menghasilkan buah, ya masih enak-enak aja ya, kurang beban. Sama halnya dengan hidup kita. Orang-orang percaya saat ini pun banyak mencari zona nyaman, mencari tidak mempedulikan, cuek kepada kehidupan orang lain. Kalau kita sadari bahwa saya, bahkan ibu di tempat ini, saudara-saudara sekalian, kita tuh dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau kita mengetahui bahwa orang Israel itu dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sama halnya dengan kita. Kita mempunyai benih untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Untuk itulah kita harus menghasilkan buah. Dikatakan bahwa pertumbuhan suatu pohon itu memang baik untuk dirinya sendiri, tetapi alangkah baiknya menghasilkan buah bagi orang lain. Sama halnya dengan kehidupan kita, ketika kita bertobat, kita bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan, kita bertumbuh pengenalan akan firman Tuhan, itu memang baik untuk diri kita sendiri. Tetapi ada satu hal yang lebih penting, bahwa hidup kita harus membuahkan hasil, dan itu harus dirasakan, harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan bersama. Saya bahkan saudara di tempat ini, kita merenungkan kembali, apakah buah-buah yang kita hasilkan saat ini? Mungkin saat ini kita sedang dibicarakan orang lain, mungkin ketika keberadaan kita, perilaku kita, omongan kita tidak mencerminkan kita adalah
orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan itu sangat disayangkan. Dan dikatakan juga seorang petani ketika merawat pohon buah itu mengetahui bagaimana cara merawat pohon tersebut untuk bisa menghasilkan buah. Mungkin dengan dibersihkan rumput-rumput di sekitarnya, mungkin dengan diberi pupuk atau disiram agar menghasilkan buah. Dan dari perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur tadi kita belajar bersama, kalau kita dikatakan ranting-rantingnya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Sangat disayangkan juga ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus, aku pengikut Yesus, aku orang percaya, tetapi kelakuan kita, omongan kita dikatakan seperti duri, menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain. Keberadaan kita di mana kita berada ya orang tidak merasakan sukacita. Kalau kita berbicara tentang buah itu kan dampak apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan oleh kehidupan, sama halnya dengan pohon tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sedalam Tuhan, ketika pohon itu bisa dilihat dari benihnya, subur atau tidak, pokoknya cocok apa tidak, apakah banyak rumput-rumput di sekitarnya itu bisa kita atasi atau sepertinya. Jadi seorang petani itu tentunya tahu bagaimana merawat pohon agar menjadi lebih subur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari pelajaran bahwa kita belajar tentang seorang petani merawat pohon, kita belajar bahwa kehidupan kita sama untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus melewati yang namanya proses terus-menerus. Proses terus-menerus untuk kita memangkas kebiasaan buruk kita, mungkin dosa-dosa yang mengikat kita. Makanya pertobatan itu dikatakan terus-menerus. Bagaimana cara kita bertobat? Bagaimana cara kita menghasilkan buah? Jelas tadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali kita manusia ini ingin menghasilkan buah dengan kemampuan kita, menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain, dengan intelektualnya kita, dengan caranya kita. Tetapi jelas kunci Tuhan berkata di tempat ini, di teks ini, tinggallah di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini merupakan dasar fondasi bagi kita, dikatakan di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa berbuah lebat kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak hidup dalam persekutuan akan Tuhan. Makanya oleh sebab itu kehidupan kerohanian kita tidak hanya di gereja ini Bapak Ibu. Prosesnya kita, buah yang kita hasilkan tidak hanya di sesama jemaat di tempat ini, tetapi orang-orang di luar sana penting. Oleh sebab itu kita dikatakan pergi, jadikan semua bangsa murid itu berkata tentang menjadi berkat, menjadi terang dengan keberadaan kita. Mungkin Bapak Ibu tempat ini juga pernah melihat hamba Tuhan sekalipun ya yang ketika berkomunikasi sering berkata puji Tuhan, haleluya, tetapi ketika meresponi sesuatu yang mengekang atau menekan dia, responnya salah. Dan inilah sifat manusia Bapak Ibu. Oleh sebab itu dikatakan untuk kita harus tinggal dalam Tuhan. Bagaimana kita harus tinggal dalam Tuhan? Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan menyucikan hati kita. Pohon itu sangat dipengaruhi oleh akarnya. Dan akar itu dapat digambarkan dengan hati setiap kita Bapak Ibu. Bagaimana hati kita ini bisa mengampuni, bisa berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sangat disayangkan ya, ketika orang-orang percaya datang ke gereja, lari ke sana sini untuk mencari berkat. Berusaha mencari berkat, tetapi tidak punya inisiatif untuk menjadi berkat. Lupa bahwa kita ini panggilannya ya untuk menjadi berkat, menjadi terang di luar sana. Memang tidak salah Bapak Ibu ketika kita diberkati, tapi alangkah lebih baiknya kita juga ketika kita punya inisiatif memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan itulah menjadi panggilan kita, ketika kita memberkati orang lain, menjadi dampak menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, tentunya kita akan diberkati, amin. Dikatakan karena kita memuliakan nama Allah. Dan poin yang kedua Bapak Ibu yang saya ambil, yaitu memiliki hati yang benar
dan siap menjadi seorang murid. Dikatakan di Lukas 6 ayat 45, orang yang baik dari pembenaran hatinya, yang baik mengeluarkan apa yang baik, dan orang yang jahat dari pembenaran hatinya, yang jahat mengeluarkan apa yang jahat. Ayat 45 ini berbicara tentang kehidupan manusia. Setiap orang itu harus berbuah, setiap orang itu punya kesempatan untuk bisa berbuah, siapapun itu. Demikian juga orang baik, dikatakan orang yang baik, yang memiliki hati yang baik, ia akan mengeluapkan sesuatu yang baik. Dan inilah menjadi perhatian kita. Untuk menghasilkan buah, kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang baik, karakter yang baik, perbuatan yang baik, itu satu paket. Itu dia satu paket bagaimana kita harus tinggal di dalam Kristus, bagaimana kita mengusahakan hidup kita ini untuk berbuah. Dikatakan orang yang baik dari pembenaran hatinya, yang baik mengeluarkan apa yang baik. Sama halnya, sama orang-orang ahli Farisi tadi. Mereka berkata mereka baik, tetapi pada dasarnya apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan apa yang mereka pelajari, apa yang sudah mereka tahu. Dan inilah mengapa orang-orang percaya itu harus memiliki hati yang baik. Dikatakan pembenaran hati yang baik, ayat 45a itu ya. Artinya apa? Yang pertama, hati yang baik itu adalah hati yang sungguh-sungguh bertobat, pasti menjadi orang yang baik dan menghasilkan buah yang sangat baik. Dan ini sudah dijelaskan sama Ibu Gembala kemarin. Dan selanjutnya, hati yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang kasih Kristus pasti menjadi orang baik dan menghasilkan buah yang sangat baik. Dan yang selanjutnya, hati yang sungguh-sungguh bertobat, ia membenci dosa, ia jijik terhadap dosa, dia menghindarkan hidupnya dari dosa, dan dia menghasilkan buah-buah yang baik bagi orang-orang lain. Mengapa hati itu sangat penting bagi kehidupan kita? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari sini kita melihat bahwa kita harus berwaspada dan mawas diri dengan hati kita, Bapak Ibu. Makanya di Lukas tadi juga berkata orang baik pasti mengeluarkan apa yang baik dari dalam hatinya. Sebaiknya orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari dalam hatinya. Itulah gambaran hidup kita, Bapak Ibu. Kalau saat ini kita sering berkata-kata kotor, sering memaki orang lain, sering menceritakan orang lain, ataupun kita sama kayak orang-orang Farisi, menghakimi melihat kesalahan orang lain, dikatakan melihat selumbar kertas di mata orang lain, kita tidak bisa melihat ada sebatang balok di mata kita seperti itu. Dan inilah mengapa kehidupan kita dikatakan harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sikap hidup yang baik itu digambarkan dengan hati kita. Hati ini benar-benar sesuatu yang sangat penting ya bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Dikatakan apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang keluar. Ketika kita di hati kita kita menyukai harta melebihi Tuhan kita, itu yang keluar. Itulah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan dikatakan orang yang hati yang baik itu adalah orang-orang yang siap melakukan kehendak Allah, taat untuk mendengar, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan tadi bagaimana Tuhan Yesus menyamakan orang-orang yang mau taat, mau setia, mau dengar-dengaran, memiliki hati yang siap dibentuk, ditegur. Tuhan Yesus berkata di Lukas 6 ayat 48 sampai 49 berkata, orang yang hatinya baik itu disamakan seperti orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Dan yang kedua itu orang yang mendirikan dasar rumahnya di atas itu ya, di atas dasarnya, tidak di atas pasir ya. Oh ya, dikatakan orang yang tidak melakukan, mendengar bahkan melakukan firman Tuhan itu dikatakan orang yang sama mendirikan rumah di atas tanpa dasar ya. Kita bisa melihat dua perbandingan nih. Dikatakan orang yang taat, mempunyai hati yang mau mendengar, melakukan firman Tuhan, itu dikatakan orang yang memiliki dasarnya, menggali dalam-dalam dan mendirikan dasar yang kuat, kokoh di atas batu. Tetapi dikatakan yang kedua tadi, dikatakan orang yang tidak memiliki dasar dalam kehidupannya, mendirikan rumahnya ya, dikatakan air, banjir datang ya, menghantam, ya hancur.
Sama halnya dengan kehidupan kita orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kita orang-orang percaya, orang tidak percaya sekalipun, tentu dan akan pasti mengalami yang namanya masalah, badai yang menghantam hidup kita. Tetapi dikatakan orang yang mau taat-taatan, yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan membuahkan hasil buah yang baik bagi orang lain, dikatakan kita adalah orang-orang yang kuat. Dikatakan kita adalah orang-orang yang memiliki dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu penting mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan inilah yang menjadi tanda bagi kita orang-orang percaya, kita bisa menghasilkan buah. Jangan kita bilang kita murid Kristus orang percaya tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang, akan dibakar ke api seperti itu. Dan itulah menjadi perenungan bagi setiap kita, bagaimana dalam kehidupan kita, sikap hati kita yang baik itu harus mencerminkan buah-buah yang kita hasilkan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sikap kehidupan pribadi kita itu jangan sampai sama seperti orang-orang ahli Farisi yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan kita bilang orang percaya tetapi mengampuni kita sangat susah. Dan dikatakan juga orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran hatinya yang jahat. Ini jelas dikatakan bahwa orang yang hatinya tidak benar tidak mungkin menghasilkan buah-buah yang baik. Orang yang hatinya busuk, ya pasti membicarakan sesuatu yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin dikatakan. Tidak akan mungkin seorang mengharapkan perilaku yang baik, bijak dari kehidupan kita kalau hati kita tidak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mengenai hati ini diibaratkan sebagai akar kehidupan kita, akar pohon kehidupan kita. Bagaimana akar itu bisa menjadi menahan beban pohon, dan inilah menjadi dasar kehidupan kita, bagaimana hidup kita dalam keadaan situasi apapun kita harus menghasilkan buah. Tidak ada alasan. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dikatakan seperti tanah yang subur, siap dibentuk dan menghasilkan buah-buah yang segar. Pohon yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Dan inilah perenungan kita bersama Bapak Ibu, bahwa betapa bahagianya Tuhan Yesus, betapa bahagianya Allah Bapa kita melihat kita adalah orang-orang yang berbuah, menghasilkan buah. Dikatakan Yohanes 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Amin. Saya dan saudara di tempat ini ketika kita bisa menghasilkan buah, maka Allah terus membersihkan hati hidup kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk kita menjadi berkat. Dan inilah panggilan saya dan ibu saya, saudara di tempat ini, bagaimana kita harus menjadi berkat. Saya undang pelayan musik ke depan. Untuk terakhir kita membuka Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Allah sendiri sudah berkata, akulah yang telah memilih kamu, yang telah menetapkan kamu untuk menghasilkan buah yang banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dalam Tuhan, sadari panggilan kita. Tuhan sudah memanggil kita, menetapkan kita untuk menjadi berkat. Saya percaya ketika setiap kita di tempat ini bisa menghasilkan buah yang baik, di tempat pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, komunitas gereja kita, kita adalah orang-orang yang menjadi bibit utama, yang menjadi bibit benih yang baik untuk generasi masa yang akan datang, bangsa yang baik masa yang akan datang. Dan itulah panggilan kita Bapak Ibu, bagaimana setiap kita harus menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin. Semoga firman Tuhan yang singkat, Roh Kudus membantu kita untuk kita mengerti betapa hidup kita harus menghasilkan buah. Kita pujikan bejanamu.
Di jiwa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ketenangan di batin. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu. Takkan ku melepaskanmu. Cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu. Kehendakku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalammu ku kan teguh, teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Tuhan. Yes. Pikiranku, kehendak kami mau serahkan padamu Tuhan. Haleluya. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, untuk memuliakanmu, untuk memuliakan, untuk memuliakanmu.
kami bejana-bejana-Mu Tuhan, untuk bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus ajari setiap kami, bentuk kami sehingga setiap kami boleh jadi murid-murid-Mu yang hidup kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami pagi hari, bawa kami lebih hari lebih mengenal detak jantung-Mu Tuhan, bawa kami lebih hari lebih mengenal rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bawa kami untuk melintasi padang gurun hidup kami di akhir daripada akhir zaman ini, yang begitu banyak tantangan dan rintangan yang seringkali membuat kami berhenti mengikut kepada-Mu Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman-Mu mengajarkan setiap kami untuk membentuk setiap kami Tuhan, pikiran kami, hati kami Tuhan, perbuatan kami, perkataan kami Tuhan, semuanya Kau kuduskan, tahirkan Tuhan dengan darah-Mu. Bawa kami setiap kami hidup kami lebih hari lebih mulia di depan-Mu Tuhan, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami pada pagi hari Tuhan, pakai pada usianya yang muda Tuhan, terus jalan bersama-Mu, masuk dalam ladang pelayanan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini kami ingat Bapak Gembala, Om Luther dan Ibu Gembala pada usianya yang lanjut. Kami mintakan belas kasihan-Mu Tuhan, di usianya yang makin bertambah Tuhan. Janji firman-Mu bagi setiap orang yang setia kepada-Mu. Sampai masa tua Engkau tanam di dalam pelataran-Mu dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya turun dalam kehidupan Bapak Gembala, Om Luther dan Ibu Gembala pada usia yang lanjut. Engkau sendiri yang menjamin pada usia yang lanjut Tuhan. Engkau sendiri yang menggendong janji-Mu Tuhan. Bawa terus jalan bersama-Mu mencapai garisnya dalam sebuah kemuliaan Tuhan. Dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Menjadi teladan bagi anak, mantu, cucu, dan bagi semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan, bahwa orang yang berdiri lelah di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, Engkau jamin. Engkau tolong juga Pak Pendeta Daniel dan Ibu di masa mudanya sebagai wakil gembala tempat ini. Apa yang Engkau sudah sendiri tetapkan, apa yang Engkau sudah tetapkan, apa yang Engkau sudah tunjuk, Engkau yang meneguhkan Tuhan. Bawa urapan baru tempat ini. Bawa kami sidang jemaat-Mu lebih hari lebih dekat kepada-Mu Tuhan, untuk menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak lama lagi. Tuhan berkati Tuhan rumah tangga yang baru ini. Ada yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Engkau urapan yang baru dari tempat yang maha tinggi. Ada sesuatu yang baru terjadi di tempat ini. Bawa kami lebih Tuhan, lebih dekat kepada-Mu. Pagi hari ini tidak satu pun yang ketinggalan apabila Engkau datang yang kedua kali di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamin kami. Engkau yang telah mematraikan kami, menjadi jaminan sebagai setiap kami Tuhan. Bagian kami hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Agar penebusan-Mu, korban-Mu di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah begitu mengasihi kami. Kami punya Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami, dan bahkan pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau sendiri yang berjanji akan kembali menjemput setiap kami, orang-orang yang senantiasa menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, dan semuanya diberkati berkata amin. Tetap berdiri. Satu pengumuman bagi kita bahwa besok hari Kamis ada doa malam, Kamis keempat. Kita akan sama-sama, terutama para pelayan Tuhan, ikut doa malam ya. Untuk kita bersekutu, untuk kita semakin dekat sama Tuhan, sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Besok hari Kamis jam 7 sampai dengan selesainya. Mari kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi, berkati hamba-Mu yang melayani, worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, LCD multimedia, mixer, tamborin, kor yang ada. Terlebih lagi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan dan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin berkenan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Urapi kami semua sedang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang online Tuhan, yang menjamah setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami semakin peka akan isi hati-Mu, peka akan suara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu
dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menggenapi Tuhan karya-Mu yang agung, karya-Mu yang mulia Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kemuliaan-Mu boleh tercurah atas hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati dalam setiap studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang turut bekerja dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin berhasil Tuhan, karena Engkau yang memimpin kami Tuhan. Berkati juga Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, ada masalah berat Tuhan berikan legaan, damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap nempel Tuhan pada Engkau, sumber dari segala-galanya, pokok anggur kami yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami, tetap berikan keamanan, kedamaiannya Tuhan. Daerah-daerah yang saat ini sedang kebanjiran, ada musibah, Tuhan yang tolong mereka ya Bapa. Yang Tuhan jamah Tuhan, lalukan bangsa kami Tuhan dari bencana-bencana alam, dari hal-hal yang tidak pernah di hadapan-Mu Tuhan. Supaya suasana aman, tentram, damai melingkupi masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik Tuhan, sehingga untuk semuanya, untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kota Semarang, di mana kami boleh tinggal. Berkati para pemimpin kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi serta sejarahnya, boleh memajukan kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi, menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Berkati gereja-Mu tempat ini, untuk boleh menjadi berkat Tuhan buat jemaat-Mu, buat kampung Petemesan, juga buat lingkungan sekitarnya ya Bapa, sampai kota Semarang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami dalam perjalanan Tuhan dengan selamat Tuhan. Pertemukan kami minggu depan, untuk kami boleh kembali datang beribadah bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kali kedua. Kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.